Pertama itu adalah uang itu adalah salah satu bentuk kekayaan ya, dan di Islam itu yang namanya kekayaan itu menjaga kekayaan itu juga apa, eee, s ya termasuk dianjurkan di dalam Islam, sebuah kebaikan juga. Bahkan, salah satu tujuan syariah atau maksud syariah itu adalah menjaga harta. Dari 5 itu yang menjaga nyawa, menjaga akal, dan salah satunya adalah menjaga harta. Ya, nah, dalam rangka menjaga harta ini walaupun kebanyakan harta itu adalah harta pribadi, tapi pengelolaan dari harta itu yang diatur adalah secara Islam itu tujuannya adalah untuk keuntungan, komunitas, bukan sekedar keuntungan individu, tapi keuntungan orang banyak. Nah, caranya adalah dengan, eee, uang itu digunakan secara benar gitu ya. Nah, bagaimana, yang namanya kekayaan itu, eee, kadang bisa menguntungkan, tapi juga bisa kemudian membuat kerugian ya, tergantung dari, eee, apa, niatnya, lalu bagaimana kekayaan itu didapatkan, bagaimana kekayaan itu dipelihara, eee, dan dikembangkan gitu ya. Karena jadi di dalam Islam itu, ya kekayaan itu tidak boleh seharusnya itu tidak dianggurkan begitu saja, tapi dimanfaatkan, dikembangkan. Dan, terakhir itu adalah bagaimana kekayaan itu disalurkan, bisa dan bisa ikut dinikmati oleh, eee, orang miskin dan yang membutuhkan gitu. Bahwa hak di dalam harta itu ada bagian untuk mereka yang membutuhkan dan kekurangan. Nah, kemudian, eee, uang itu kan, bisa digunakan sebagai permodalan gitu ya, untuk kemudian membantu produksi, untuk membeli alat produksi, untuk, ya segala macam kebutuhan untuk, eee, produksi barang dan jasa. Tapi kemudian, eee, yang diatur dalam Islam itu, uang itu bukan sekedar dipinjamkan yang kemudian meminta bunga, ya, meminta penghasilan yang bersifat tetap tanpa risiko gitu. Karena pada dasarnya aktivitas produktif itu juga memiliki risiko. Nah, makanya kemudian uang sebagai salah satu alat, sebagai salah satu faktor produksi gitu, ketika dia uang itu untuk sebagai modal, itu tidak seharusnya dia bisa menikmati hasil terlepas dari apapun, yang terjadi pada aktivitas produksi itu. Ketika aktivitas produksi mandek, tidak menghasilkan apapun, atau bahkan sampai merugi gitu, atau bahkan terkena musibah sehingga, hancur tak tersisa karena kebakaran, banjir, segala macam. Ketika itu terjadi pada aktivitas produksi itu, maka seharusnya semua faktor produksi itu ikut ikut menanggungnya, ikut merugi. Tapi kemudian bunga itu, eee, menjadi sangat tidak adil karena dia tidak menanggung kerugian sama sekali, tidak peduli
hasilnya berapa, besar kecil positif negatif itu tetap meminta eh, pendapat atau tetap meminta pembayaran jasa gitu atas ini ya. Nah itu yang eh, ya yang kemudian dilarang dalam Islam itu adalah seperti itu, penggunaan uang dengan menggunakan bunga. Bukan uang boleh secara umum sebagai permodalan, tapi caranya bukan dengan uh, meminjamkan dengan bunga. Kalau mau meminjamkan, oke, gitu. Tapi ya tanpa tanpa bunga. Ya. Kalau meminjamkan memang harus kembali utuh, tapi juga tidak ada tambahan. Karena sifatnya kalau minjamin ya sudah berarti memang harus dikembalikan apapun risikonya. Mau rugi, mau bakaran apa, masih wajib mengembalikan yang meminjam secara utuh, tapi kan juga tidak harus nambahi. Gitu. Nah, pertama konsep uang gitu ya di dalam Islam ya sebagaimana segala bentuk kekayaan di muka bumi, segala sesuatu lah itu memang pada dasarnya itu adalah milik Allah. Ya, uang itu ketika uang hanya mau baik itu uang komoditas maupun uangnya fiat yang hanya mewakili nilai yang lain ya sebenarnya tetap saja itu merupakan uh, bagian dari milik Allah semua kekayaan itu. Nah, kemudian terkait dengan penggunaannya itu uh, Islam memberikan uh, apa pengajaran mengenai bagaimana seharusnya mengelola uang itu, menggunakan dan mengelola uang. Yang pertama ini yang di manajemen utang ini maksudnya adalah ya ini dalam rangka menjaga harta sebenarnya. Itu di Quran itu kemudian apa orang yang melakukan transaksi utang piutang diwajibkan untuk mencatatnya dan menghadirkan saksi itu untuk menghindari orang terlupa atau tidak ada yang menolak apa eh, mem- ya dia menyangkal bahwa dia memiliki utang dengan adanya catatan dan saksi maka dia tidak bisa menolak itu dan bukti-bukti itu bisa digunakan di dalam pengadilan untuk memaksa orang yang menolak untuk mengakui utang tersebut untuk membayarkannya. Nah, yang kemudian kedua dan ketiga itu hampir mirip ya antara wasting money dengan squandering ya. Jadi walaupun di sini disebutkan bahwa uh, yang dimaksud wasting money ini adalah yang berupa jadi wasting money kan menyia-nyiakan itu adalah ketika dibelanjakan untuk sesuatu yang diharamkan. Karena uang itu menjadi sia-sia itu ketika dia digunakan untuk sesuatu yang haram. Sementara squandering itu adalah belanja yang berlebihan. Bukan, jadi belanjanya di sesuatu yang halal, tapi berlebihan. Gitu. Misal ya, beli jam yang kemudian bertaburkan berlian, misal seperti itu. Atau ya hal-hal lain ya, yang ya tadi menyanyiakan. Tapi lebih ini berlebihan ya. Tadi kalau kemudian diterjemahkan secara kata per kata, wasting itu kan ya seperti menyia-nyiakan juga kan. Tapi di sini yang dimaksud di sini bedanya adalah yang satu itu adalah menyia-nyiakan karena dibelanjakan untuk sesuatu yang haram. Yang satunya lagi sesuatu yang di apa
dibeli itu adalah sesuatu yang sebenarnya halal tapi berlebihan. Nah, ini kalau haram itu jelas gitu ya, hitam putih. Tapi kalau berlebihan ini agak sifatnya mungkin agak relatif dan ada gradasinya gitu ya. Ya semakin rasional suatu pembelian gitu, pembelian sesuatu yang sifatnya fungsional ya semakin terhindar dari ini. Tapi semakin banyak unsur-unsur tambahan yang ini kan akan semakin sifatnya berlebihan. Misal eh ya iPhone, MacBook itu memang mahal, jauh lebih mahal daripada eee, gadget yang merek lain gitu. Tapi apakah itu berlebihan? Ya belum tentu, orang bisa berargumen, "Tapi oh, kualitasnya bagus, ini." Nah itu sehingga wajar harganya segitu, jadi bisa saja kayak gitu. Kemudian tas Hermes maksudnya atau yang lain-lain lah, itu akan ada ya mungkin semakin mahal, semakin sulit dijelaskan gitu alasannya kenapa harga segitu itu, eee, wajar gitu dalam tanda kutip apa, eee, pu me ya memiliki harga kayak gitu ya mungkin semakin sulit dijelaskan, semakin jauh dari fungsi apa, unsur-unsur fungsionalitas ya semakin mendekati ke atau kadar berlebihannya semakin besar gitu. Jadi ya diukur sendiri dan kemudian juga memang sih relatif juga terhadap kekayaan ya, tapi tetap apa, ini bukan persoalan kaya atau miskin, tapi orang kaya pun tetap saja dianjurkan untuk tidak berlebihan dan ini bukan soal kalau saya menurut saya ini bukan soal harganya seberapa mahal, tapi seberapa itu ya rasional, fungsional gitu. Nah, walaupun kemudian ya tadi, kadang bisa aja dibuat apa, alasan-alasan ya, tinggal kemudian alasannya seberapa masuk akal atau menjustifikasi perbedaan harga yang sangat besar gitu lah. Kalau jam bertabur intan ya memang intan mahal gitu. Jadi rasional jamnya semahal itu, tapi kalau dilihat dari sisi fungsionalitas, ya buat apa gitu kan. Kenapa harus sampai untuk jam saja harus sampai bertabur berlian gitu kan. Nah, atau kemudian kalau orang melamar pakai cincin berlian itu dianggap berlebihan atau tidak? Nanti berapa karat, berapa gram gitu kan. Mana yang dianggap berlebihan ya. Susah juga. Kembali lagi ini wilayahnya tidak hitam putih seperti belanja ke sesuatu yang haram ya. Tapi ya lebih baik sebisa mungkin eh, decent gitu ya, apa modest gitu. Apa ya sederhana, fungsional, eh, apa karena apa? Karena kalau pakai penjelasan utilitas gitu kan, itu uangnya itu kan jadi alternatif penggunaan trade off atau opportunity cost lah pakai opportunity cost. Nilai yang sama gitu kan, uang yang sama tambah kalau beli jam biasa katakanlah wis 1 juta gitu. Terus kalau yang merek tertentu atau entah apa itu bisa 1 miliar, selisih 999 juta itu bisa digunakan untuk apa selain jam gitu. Banyak ya, dan itu mungkin bisa untuk amal, mungkin bisa untuk nyekolahin, walaupun untuk anak sendiri sekalipun bisa untuk kirim anaknya ke sekolah yang bagus gitu katakanlah. Nah, ya banyak artinya eh, kalau kemudian opportunity cost-nya itu banyak hal yang jauh lebih bermanfaat kan bisa uang yang sama bisa digunakan untuk hal lain yang jauh lebih bermanfaat, maka menjadi buruk juga kan dan itu juga salah satu tujuan setan ya. Tujuan setan kan salah satunya adalah apapun itu eh, kalau amalan tuh kita digoda untuk melakukan amalan yang kurang baik dibandingkan yang lebih baik gitu.
Nah, kalau penggunaan uang itu juga akan digoda oleh setan untuk menggunakan uang untuk sesuatu yang kurang bermanfaat dibandingkan yang lebih bermanfaat. Jadi semakin besar yang alternatifnya di opportunity cost-nya, opportunity cost yang berupa manfaat bukan berupa uang ya. Opportunity cost berupa manfaat yang bisa dilakukan dengan jumlah uang yang sama, itu berarti semakin berlebihan lah itu. Saya kira itu definisinya mungkin yang cocok itu. Oke. Lalu, eee, ketentuan yang keempat ini yang mengenai membelanjakan uang, ya ini masih sama sih, masih terkait, karena yang ayat yang dikutip itu terkait dengan tidak wasteful juga. Oke, berarti hampir sama lah. Kemudian, panduan dari Islam terkait dengan harta, terkait dengan uang, ini adalah mengenai bagaimana mendapatkannya, tentang bekerja. Oh ini panduan bahwa muslim itu didorong untuk bekerja mendapatkan uang, bukan kemudian bukan dengan, meminta-minta, bukan dengan, eee, mengambil hak orang lain gitu. Nah, mengambil orang mendapatkan uang secara batil itu salah satunya misal tadi terkait dengan bunga, atau kemudian ia melakukan kecurangan. Misal penjual tidak menjelaskan kepada konsumen bahwa ada sesuatu yang rusak, dia takut nggak laku, dia diam saja, nggak menjelaskan cacatnya, lalu terjadi penjualan. Dia dapat uang, tapi itu ada kebatilan di situ. Eee, itu praktek-praktek bisnis yang lain, atau bisa juga curangan yang lain dalam bentuk misal, eee, apalah, misal dalam urusan waris, terus dia memakan hak saudaranya dengan mengambil lebih banyak, itu tanpa kerelaan, ya macam-macam lah. Nah ini yang tidak Islam menganjurkan agar manusia dianjurkan untuk bekerja, untuk mendapatkan, eee, ya harta, tapi juga dengan cara yang benar, dengan menjauhi cara-cara yang batil. Oke, itu adalah, eee, terah slide terakhir untuk mengenai, etika Islam ya dalam, eee, terkait dengan uang.